Kalau di media sosial, sejoli di bawah umur di wilayah Bantaeng, Sulawesi Selatan ini melangsungkan pernikahan dini. Pelajar di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat meningkat selama masa belajar dari rumah. Bocah di bawah umur di Bantaeng melakukan pernikahan dini. Asasi anak, perkawinan usia dini membatasi hak anak-anak atas pendidikan, kesehatan, penghasilan. Nah, pernikahan di bawah umur menjadi salah satu dari sekian banyak persoalan ya. Ratusan anak di Bojonegoro, Jawa Timur melangsungkan pernikahan dini. Sebulan kasus pernikahan anak di bawah umur yang menghebohkan terjadi di Bantaeng. Menikah dini akibat hamil di luar nikah. Pernikahan dini di Gresik. Pengadilan Agama Gresik mengatakan pernikahan dini di Kabupaten Gresik cukup tinggi. Dalam setahun terakhir tercatat ada sebanyak 254 dispensasi nikah yang dikabulkan. Mereka adalah remaja yang masih berusia di bawah 19 tahun. Dari angka dispensasi itu, sebagian besar disebabkan hamil di luar nikah dengan persentase 90%. Pengertian pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan dini merupakan perkawinan di bawah umur. Dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis. Pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif, yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Menurut WHO, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun. Usia dini pada usia remaja menurut WHO yaitu dengan memakai batasan umur 10-20 tahun sebagai usia dini. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan usia dini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun ke atas. Batasan tersebut di atas menegaskan bahwa anak usia dini adalah bagian dari usia remaja. Sementara itu, menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana atau BKKBN, batasan usia remaja adalah 10-21 tahun. Selanjutnya yaitu remaja. Remaja adalah suatu masa di mana individu dalam proses pertumbuhannya, terutama fisiknya, yang telah mencapai kematangan dengan batasan usia berada pada usia 11-24 tahun dan belum menikah. Kenapa usia pernikahan harus diatur? Banyak kalangan, bahkan negara tidak menganjurkan pernikahan dini karena sejumlah dampak yang beresiko bisa terjadi. Apabila kalau ternyata pernikahan itu merupakan sebuah paksaan, batas umur nikah ternyata bertujuan untuk melindungi kesehatan calon pengantin pada usia yang masih muda. Pernikahan dini bisa diyakini bukan solusi, sebab resiko dari adanya pernikahan dini bisa terjadi dan bisa menimbulkan masalah lain. Batasan ideal untuk menikah. Batasan usia yang diisikan dalam pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jika ada penyimpangan terhadap pasal 7 ayat 1 ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, yaitu pasal 7 ayat 2. Menurut Departemen Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DPPP AKB, usia ideal untuk menikah adalah usia 21 tahun pada perempuan dan 25 tahun pada lelaki. Tidak ada ukuran yang pasti untuk menentukan usia dalam pernikahan. Namun untuk menentukan usia yang ideal dalam pernikahan ada beberapa hal, yaitu yang pertama ada kematangan fisiologis dan kejasmanian yang cukup matang dan sehat, itu yang diperlukan dalam melakukan tugas sebagai akibat pernikahan. Yang kedua, kematangan psikologis. Banyak hal yang timbul dalam pernikahan yang membutuhkan pemecahan masalahnya dari segi kematangan psikologisnya, karena di dalam pernikahan dituntut adanya kematangan emosi agar seseorang
dapat menjalankan pernikahan dengan baik. Beberapa tanda kematangan emosi adalah mempunyai tanggung jawab, memiliki toleransi yang baik, dan dapat menerima keadaan dirinya maupun keadaan orang lain. Kematangan ini pada umumnya dicapai pada orang setelah usia 21 tahun. Yang ketiga, adanya kematangan sosial, khususnya sosial ekonomi. Ini diperlukan dalam pernikahan dikarenakan merupakan penyangga dalam memutar roda keluarga. Karena umur yang masih muda pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosial psikologi. Karena seseorang telah memasuki pernikahan, maka harus dapat berdiri sendiri untuk kelangsungan hidupnya dan tidak bisa untuk bergantung pada orang lain. Yang keempat, adanya tinjauan masa depan atau jangka ke depan, yaitu umumnya keluarga menghendaki terdapat adanya keturunan yang dapat melangsungkan keturunan keluarga tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan antara perkembangan pria dan wanita. Perkembangan antara pria dan wanita tidaklah sama. Artinya kematangan pada wanita tidaklah sama jatuhnya dengan pria. Sesuai dengan segi perkembangannya, pada umumnya wanita lebih dahulu mencapai kematangan daripada pria. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi yang saya sampaikan, di sini mengingat bahwa peranan suami dalam memberikan pengarahan itu lebih menonjol, dan yang sebaiknya melangsungkan pernikahan pada pria itu usia umur 26 sampai 27 tahun, dan sedangkan wanita pada umur 23 sampai 24 tahun. Pada umur tersebut umumnya telah mencapai kematangan secara jasmani dan psikologisnya. Faktor pendorong pernikahan dini dibagi menjadi 5, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor kebiasaan dan adat setempat, faktor MBA. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Keluarga yang kurang mampu, yang tidak bisa menyekolahkan anaknya, yang tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya dengan baik, mereka cenderung berpikir untuk menikahkan anaknya di usia dini karena menurut mereka pernikahan merupakan solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga tersebut, karena setelah anaknya menikah maka tanggung jawab anaknya sudah jatuh kepada suaminya, bukan menjadi tanggung jawab keluarganya. Yang kedua yaitu faktor pendidikan. Semakin rendahnya pendidikan, maka semakin tinggi juga tingkat pernikahan dini, karena mereka tidak mendapatkan pola pikir dan etika masyarakat yang benar. Yang ketiga yaitu faktor orang tua. Ada beberapa orang tua yang berpikir ingin menikahkan anaknya di usia dini karena takut anaknya terjerumus di pergaulan bebas. Ada juga yang berpikir untuk menikahkan anaknya dengan saudaranya agar harta mereka tidak jatuh di tangan orang lain. Yang keempat yaitu faktor kebiasaan dan adat setempat. Di beberapa lingkungan masih ada yang percaya jika tidak menikah di usia dini, maka mereka akan dianggap menjadi perawan tua, dan jika mereka menolak lamaran seseorang, maka mereka akan sulit bertemu dengan jodoh mereka. Yang kelima yaitu faktor MBA atau faktor married by accident. Hal ini dilakukan karena adanya kecelakaan atau bisa juga disebut hamil di luar nikah. Pernikahan ini dilakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Dampak pernikahan dini. Pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja mempunyai beberapa dampak yang jelas terlihat di masyarakat. Antara lain dampak ekonomi, dampak kesehatan, dan dampak psikis. Untuk dampak ekonomi, anak remaja yang usianya di bawah 18 tahun seringkali belum mapan dan belum memiliki pekerjaan yang layak karena tingkat pendidikan mereka yang masih rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah di usia dini itu masih menjadi tanggung jawab keluarga, khususnya orang tua dari pihak laki-laki yaitu suami.
Akibatnya orang tua memiliki beban ganda. Selain menghidupi keluarganya sendiri, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi lainnya, sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk. Jadi pernikahan yang berlangsung di usia dini memiliki dampak yang signifikan di segi ekonomi, yaitu suami yang belum mampu menghidupi istrinya dikarenakan kemungkinan suaminya belum mempunyai pekerjaan yang layak, dan faktor pendidikan yang kurang sehingga menghambat dia mendapatkan pekerjaan dan masih membutuhkan banyak dukungan keuangan dan bantuan dari orang tua, dan belum bisa sepenuhnya hidup mandiri. Untuk dampak kesehatan, menikah muda atau melakukan pernikahan dini memiliki resiko, yaitu tidak siap melahirkan dan merawat anak. Apabila mereka melakukan aborsi, maka berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman dan dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya, bisa berdampak sampai kematian. Jadi pernikahan yang dilakukan di usia dini dapat menimbulkan bahaya bagi wanita. Pada saat hamil dan melahirkan, organ reproduksinya belum siap, sehingga saat melahirkan kemungkinan menyebabkan kematian ibu dan anak cukup besar. Untuk dampak psikologisnya, anak atau usia remaja yang melakukan pernikahan dini, dari segi psikis mereka belum siap, karena usia tersebut pada dasarnya masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi ke sekolah, bekerja tanpa tanggung jawab sebagai suami ataupun sebagai istri, nggak punya tanggung jawab mengenai anak. Mereka masih labil sehingga kadang merasa resah dan mudah marah-marah tanpa alasan yang jelas. Pernikahan usia muda rentan terhadap perselisihan atau percekcokan karena masing-masing ingin ekstensinya diakui oleh pasangannya. Di samping itu, masing-masing ingin diperhatikan dan dimanja. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Pernikahan usia dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut dengan percekcokan dan bisa berakhir dengan perceraian. Jadi, pernikahan usia dini dapat berdampak pada psikis suami dan istri. Upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Yang pertama, mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan risiko-risiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan intervensi perlindungan anak perempuan 15-17 tahun dengan fokus utama penyelesaian sekolah menengah. Yang ketiga, memberikan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak guna menangani masalah kerentanan ekonomi. Masalah kesehatan yang disebabkan oleh pernikahan dini. Yang pertama, stunting pada bayi. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Yang ketiga, anemia. Yang keempat, bayi lahir prematur dan BBLR. Yang kelima, ibu meninggal saat melahirkan. Dan yang terakhir, masalah psikologis. Maka dari itu, peran kita sebagai ahli kesehatan masyarakat salah satunya adalah memberikan edukasi kepada para remaja untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.